Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Ingat Perkataannya. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendong. Markus pasal 12 ayat 18 sampai 34. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Sekali lagi dikatakan dalam bagian ini, Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa Dia Esa." Maksudnya di sini adalah Tuhan itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Pada bagian terakhir ayat 34, Yesus katakan kepada seorang ahli Taurat, yakni, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Mengertikah kita akan semua yang Tuhan Yesus katakan dan ajarkan kepada kita? Ketika itu Yesus berhadapan dengan ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Mereka begitu banyak melemparkan pertanyaan kepada Yesus, dan Yesus tahu apa motivasi mereka bertanya kepada Yesus. Sehingga dalam pembicaraan terakhir, Yesus katakan bahwa engkau tidak jauh daripada kerajaan Allah, karena sesungguhnya mereka tahu apa yang baik itu, apa yang mereka sudah pelajari. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka tidak sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran itu. Bagaimana dengan kehidupanku dan kehidupanmu? Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan, dan seberapa dalam kita melakukan firman Tuhan? Ingatlah perkataannya dan lakukanlah dengan segenap hati. Haleluya. Amin.